Perkenalkan, saya Yola Samuel, mahasiswa Politeknik Negeri Manado dari jurusan Administrasi Bisnis, kelas 2 MP2. Saat ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi dari mata kuliah Customer Service. Pengertian Customer Service yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dalam rangka memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi, suatu kegiatan berupa pelayanan yang dilakukan untuk memuaskan pelanggan atau klien. Nah, pelayanan ini dapat berupa pelayanan dalam menerima keluhan-keluhan maupun mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelanggan atau klien kita. Nah, itu dia pengertian tentang customer service. Selanjutnya, tentang ruang lingkup customer service. Ada 3 ruang lingkup customer service. Yang pertama yaitu customer service senior, customer service middle, dan customer service junior. Customer service senior ini berarti kategori senior berarti sudah berpengalaman. Nah, dengan demikian customer service senior ini tugasnya ini membina hubungan baik, lebih ditekankan kepada mempertahankan pelanggan. Jadi dia dapat merayu atau membujuk agar nasabah atau pelanggan tetap bertahan. Pelanggan atau nasabah tidak akan lari dari bank yang bersangkutan. Orang yang menghubungi nasabah dan akan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bank dan nasabah. Nah, ruang lingkup yang kedua dari customer service ini yaitu customer service middle. Customer service ini berarti kelasnya menengah, di mana setiap kegiatan yang dia lakukan yaitu menjual produk perbankan. Maksudnya di sini adalah dia menawarkan segala produk bank kepada setiap calon nasabah yang datang ke bank. Nah, yang ketiga yaitu customer service junior. Customer service junior berarti baru, yaitu di mana setiap kegiatannya diperuntukkan untuk ditujukan memberikan kepuasan pelanggan melalui pelayanan-pelayanan yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan customer, seperti dia mau melayani pembukaan rekening giro, deposito, dan tabungan di dalam negeri. Strategi meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, jadi untuk mendapatkan kepuasan pelanggan atau pelanggan merasa puas, tentu harus memiliki strategi tertentu. Yang pertama yaitu berikan produk yang berkualitas. Jadi produk yang berkualitas ini produk yang bebas ataupun bebas dari kerusakan ataupun bebas dari kecacatan saat sampai di tangan pelanggan. Jadi sebaiknya sebelum kita mengirim produk kita, terlebih dahulu kita cek dulu kualitas atau barang dari produk kita ini, apakah ada cacat atau tidak, agar supaya pelanggan kita ini tidak kecewa dengan produk yang kita berikan. Nah, yang berikut, berikan kualitas pelayanan yang ramah, berikan kualitas pelayanan yang tepat waktu, serta menggunakan sistem yang mudah dipahami para pelanggan, sehingga pelanggan tidak merasa kesulitan dengan pelayanan yang diberikan. Jadi pelayanan ini ditujukan untuk pelayanan secara langsung maupun secara online. Yang berikut, fokus kepada kepentingan atau pencapaian kepuasan pelanggan, sehingga produk serta pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan dari pelanggan. Jadi apa yang kita buat ini betul-betul sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga ketika dia mendapatkannya dia merasa puas bahwa apa yang telah diharapkannya itu terpenuhi.
Yang berikut, kita juga harus memperhatikan harga produk maupun biaya pelayanan yang sesuai dengan kondisi pada saat ini, serta menyesuaikan nilai produk atau jasa yang ditawarkan. Karena pelanggan akan membandingkan antara biaya yang dikeluarkannya dengan manfaat yang diperoleh dari suatu produk. Jadi jika biaya yang dikeluarkannya lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang dia peroleh, maka di situ akan timbul kekecewaan. Tetapi sebaliknya, jika manfaat yang ia dapat sangat besar, maka ia akan merasa sangat puas dan akan memesan produk kita berikutnya. Yang berikut, strategi berikut ini yaitu berikan jaminan dari produk maupun pelayanan yang diberikan, sehingga para pelayanan percaya tentang produk ataupun jasa yang ditawarkan dan akan terus berlangganan dengan produk atau perusahaan kita. Misalnya dengan mencantumkan izin dari Badan POM bagi produk makanan dan obatan. Setelah memiliki beberapa strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang strategi berikut juga diperlukannya pelanggan layaknya bos. Jadi kita mampu memperlakukan pelanggan layaknya bos. Hal ini dapat membuat pelanggan merasa sangat puas. Bukankah tanpa adanya pelanggan maka bisnis tidak akan berjalan dengan baik? Nah, maka kita harus memperlakukan pelanggan dengan sangat baik. Strategi yang berikut, komunikasi yang efektif. Kan kita sendiri tahu bahwa komunikasi sendiri merupakan hal yang sangat terpenting dalam segala hal. Apapun itu, terkecuali bisnis. Tanpa adanya komunikasi yang baik dan efektif, maka akan terjadi kesalahpahaman atau miskomunikasi hingga membuat pelanggan merasa tidak sangat puas. Strategi yang berikut memberikan nilai lebih kepada pelanggan setia. Ketika kita ingin membangun konsep yang dipercaya konsumen, maka diskon khusus, juga hadiah dan juga pelayanan yang spesial. Misalnya nih, kalau misalnya pelanggan membeli produk kita, karena dia sudah setia pada produk kita, maka kita memberikan hadiah. Misalnya kita memberikan tas, atau kita memberikan pelayanan yang spesial kepadanya lewat chattingan, menanyakan keperluannya, menanggapi keluh kesahnya, atau juga dapat memberikan diskon kepadanya. Nah, yang berikut atau yang terakhir yaitu pelayanan yang maksimal perlu dilakukan dengan menjaga hubungan yang baik. Maka kita harus dapat memberikan pelayanan yang sangat bagus, baik untuk pelanggan baru maupun lama. Karena kita tidak boleh membedakan pelanggan kelas atas atau kelas bawah. Mengapa pengetahuan tentang pelanggan dan kualitas jasa sangat penting bagi seorang customer service? Nah, pengetahuan tentang pelanggan dan kualitas jasa tentu sangat-sangat penting bagi seorang customer service. Karena customer service ini fungsinya adalah melayani dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Jadi, dia harus mengetahui bagaimana sikap dari pelanggan. Dia harus dapat mengetahui berbagai pengetahuan tentang pelanggan, sehingga dia dapat melayani pelanggan tersebut dengan baik. Yang berikut, dia harus mengetahui tentang kualitas jasa. Entah itu kualitas jasa dari sebuah produk, entah itu kualitas jasa dari sebuah perusahaan. Ia harus mengetahui hal itu supaya ia dapat memberikan penjelasan kepada pelanggan atau kliennya, supaya ia dapat mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh pelanggan
atau kliennya. Jadi seperti itu. Jadi kualitas jasa dan pengetahuan tentang pelanggan itu sangat penting bagi seorang customer service dalam melakukan tugasnya untuk melayani pelanggan atau kliennya. Ada 5 dimensi kualitas jasa. Yang pertama yaitu reliability. Reliability ini adalah kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang telah ditawarkan kepada konsumen. Jadi, memberikan pelayanan yang sesuai dengan apa yang telah dijanjikan sebelumnya kepada konsumen. Yang kedua yaitu responsiveness. Ini merupakan kesigapan atau respon karyawan dalam membantu konsumen dan memberikan pelayanan yang cepat serta tanggap, yang meliputi kecepatan karyawan dalam mengenai transaksi, kesigapan karyawan dalam melayani konsumen, dan penanganan atas keluhan konsumen atau pelanggan. Jadi, responsiveness ini bagaimana tentang respon dari karyawan, respon dalam pelayanan tersebut, cepat atau tidak dalam memberikan pelayanan. Saya kasih contoh, misalnya dalam pelayanan kasir. Jika dalam pelayanan kasir kita dilayani secara cepat, maka ada kepuasan dalam diri kita karena kita dilayani secara cepat dan pelayanan yang bagus. Yang ketiga, asuransi. Nah, asuransi ini mencakup kemampuan karyawan atas pengetahuan terhadap produk secara tepat, kesopanan dan perhatian dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, kualitas keramah tamahan, keterampilan dan memberikan informasi, kemampuan atau memberikan keamanan dan pemanfaatan jasa yang ditawarkan, serta juga memberikan kemampuan dan menanamkan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan. Dimensi jaminan atau kepastian ini merupakan gabungan dari beberapa dimensi. Yang berikut kompetensi atau kompetensi, yaitu pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki oleh para karyawan untuk melakukan pelayanan. Jadi misalnya di bagian kasir, ini ada kemampuan di bagian kasir menempatkan orang ini sesuai dengan kemampuannya. Jadi menempatkan dia di bagian kasir karena memang kemampuannya di bagian kasir. Yang berikut courtesy atau kesopanan, yaitu mencakup keramahan, perhatian, dan sikap para karyawan terhadap konsumen. Yang berikut credibility atau kredibilitas, yaitu mencakup hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan kepada perusahaan, seperti prestasi, reputasi, dan lain sebagainya. Dimensi yang keempat yaitu empathy. Empathy yaitu perhatian secara individual yang diberikan oleh perusahaan kepada konsumen. Jadi misalnya kemudahan untuk menghubungi perusahaan, dan juga kemampuan karyawan untuk berkomunikasi dengan konsumen dan usaha perusahaan untuk memahami dan keinginan konsumennya, di mana empati merupakan penggabungan dari beberapa dimensi. Yang pertama yaitu akses, mencakup kemudahan untuk memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Yang berikut komunikasi, yaitu kemampuan perusahaan
melakukan komunikasi untuk menyampaikan informasi kepada konsumen atau mendapatkan masukan dari konsumen. Yang berikut yaitu understand the customer atau pemahaman pada pelanggan, yaitu berhubungan dengan perusahaan untuk memahami dan mengetahui kebutuhan serta keinginan dari konsumen. Dimensi yang kelima yaitu tangibles, yaitu menampilkan fasilitas fisik seperti misalnya gedung dan ruangan front office, kebersihan tersedia tempat parkir, kenyamanan dan kerapihan ruangan, serta segala kelengkapan peralatan komunikasi dan penampilan dari para karyawan. Kiat-kiat menghadapi pelanggan. Ada beberapa cara atau hal-hal sederhana yang mendasar atau secara umum yang kita dapat lakukan dalam menghadapi keluhan pelanggan dengan baik. Yang pertama yaitu terima keluhan dengan baik. Jadi apapun keluhannya kita terima, supaya kita biarkan pelanggan tahu bahwa kita ini memerhatikan apa yang ia sampaikan. Jadi maupun keluhan itu baik maupun keluhan itu buruk, kita harus tetap mendengarkan, menjadi pendengar yang setia, menerima masukan dari pelanggan. Yang berikut, tunjukkan empati dan komunikasi yang baik. Jadi ketika kita telah mendengarkan, kita telah menerima keluhannya dengan baik, maka kita berikan rasa empati kita kepada dia, berikan rasa peduli kita kepada dia. Nah, setelah kita memberikan rasa peduli kita kepada dia, menunjukkan rasa empati kita kepada dia, maka kita bantu memecahkan masalahnya, kita bantu memberikan solusi, kita bantu memberikan jalan keluar kepadanya. Yang berikut, kita dapat dengan segera untuk menangani komplainnya dengan cepat. Jadi ketika masalahnya telah kita dengar, kita berikutnya kita empati kepada dia, peduli kepada dia, membantu mengatasi masalahnya, kita harus mampu segera mengatasi masalahnya dengan cepat, komplain dia. Jadi misalnya dia mengkomplain tentang suatu produk kita harus mampu mengatasinya atau menyelesaikan komplainnya dengan segera dan secepat mungkin. Dan yang terakhir, kita harus mampu untuk memberikan solusi yang terbaik bagi dia. Nah, itu beberapa hal sederhana yang dapat kita lakukan untuk menghadapi pelanggan kita. Nah, kepuasan pelanggan atau kepuasan dari seorang klien ini biasanya bersumber dari beberapa hal. Yang pertama, perhatian karyawan. Perhatian karyawan ini persentasenya ini 29%. Perhatian karyawan ini misalnya kita mau menyebutkan namanya. Jadi misalnya kita kenali dulu dia siapa, dan ketika kita bertemu dengannya, kita langsung menyebutkan namanya. Di situ dia akan merasa bahwa ada perhatian, bahwa dia sangat diperhatikan. Nah, yang berikut, kita memberikan sikap yang baik, kita ramah, murah senyum, dan ketika melayani dia, kita selalu pandang matanya. Yang kedua, yaitu karyawan yang berusaha berjuang untuk pelanggannya. Nah, karyawan yang berusaha berjuang untuk pelanggannya ini memiliki presentasinya 22,1%. Jadi jadi hal ini, sumber ini saya kasih contoh, misalnya ketika seorang pelanggan dia menanyakan hal-hal atau
berkomunikasi dengan kita untuk kita dalam artian karyawan ya, berkomunikasi dengan kita tentang suatu masalahnya, maka yang kita harus lakukan, kita harus berjuang untuk dia, kita mampu menyelesaikan masalahnya. Yang ketiga yaitu karyawan yang terampil. Karyawan yang terampil ini presentasinya 17,7%. Jadi dia terampil ini dalam hal terampil berbicara, terampil di bidangnya, seperti itu. Yang berikut, pelayanan lebih cepat dari yang diharapkannya, ini 9,4%. Jadi misalnya ketika adanya pelayanan yang kita lakukan kepada dia, kepada pelanggan kita atau klien kita ini, kita lakukan, kita layani masalahnya atau segala hal yang kita lakukan kepadanya ini, kita layani dia dengan baik dan secara cepat, maka di situ ia akan merasa sangat puas. Yang berikut, produknya bagus. Ini presentasinya 8,9%. Yang berikut, bonus gratisan, presentasinya 7,1%. Dan yang terakhir, ganti rugi yang bagus karena servis yang kurang bagus. Ini presentasinya 5,9%. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang materi-materi dari mata kuliah Customer Service. Semoga penjelasan saya di saat ini bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dan terima kasih.